Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang type of plants. Yang perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Vanessa Argita Jab dari jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Ya, sebelumnya saya ingin membahas dulu tentang apa itu perencanaan. Nah, perencanaan ini melibatkan pendefinisian tujuan organisasi, penetapan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan aktivitas kerja. Dan perencanaan ini memiliki beberapa manfaat yang salah satunya adalah mendapatkan hasil keuangan yang positif loh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang type of plants yang sudah bisa dilihat pada layar gambarnya. Macam-macam perencanaan ini dibagi menjadi 4, yaitu breadth yang terdiri dari strategic dan operational, time frame yang terdiri dari long term dan short term, specificity yang terdiri dari directional dan spesifik, dan frequency of use yang terdiri dari single use dan standing. Langsung aja kita ke rencana yang satu, yaitu ialah rencana strategis. Nah, rencana strategis adalah rencana yang berlaku untuk seluruh organisasi dan menetapkan tujuannya secara keseluruhan. Manajer tingkat atas seperti CEO atau presiden akan merancang dan melaksanakan rencana strategis untuk melukiskan gambaran masa depan yang diinginkan dan tujuan jangka panjang organisasi. Nah, pada dasarnya rencana strategis melihat ke depan, kemana organisasi ingin berada dalam 3, 5, bahkan 10 tahun. Nah, rencana strategis yang disediakan oleh manajer tingkat atas berfungsi sebagai kerangka kerja untuk perencanaan tingkat bawah. Contohnya, Tommy adalah manajer tingkat atas untuk Nino's Pizzeria. Sebagai manajer tingkat atas, Tommy harus menggunakan perencanaan strategis untuk memastikan tercapainya tujuan jangka panjang organisasi. Nah, bagi Tommy itu berarti mengembangkan strategi jangka panjang untuk mencapai pertumbuhan, meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, meningkatkan laba atas investasi, meningkatkan layanan pelanggan, dan menemukan cara untuk memberikan kembali kepada masyarakat di mana ia beroperasi. Sedangkan rencana operasional adalah rencana yang mencakup area operasional tertentu dari organisasi. Nah, kedua rencana di atas berbeda dikarenakan rencana strategis bersifat luas dan rencana operasional bersifat sempit. Nah, sedangkan yang lanjut ke yang tadi, rencana operasional. Nah, rencana ini adalah rencana yang dibuat oleh manajer tingkat rendah. Nah, semua rencana operasional difokuskan pada prosedur dan proses spesifik yang terjadi di tingkat terendah organisasi. Nah, manajer harus merencanakan tugas rutin departemen menggunakan tingkat detail yang tinggi. Nah, contohnya itu ialah Fanny, front office manager di Nino's Pizzeria, bertanggung jawab atas perencanaan operasional. Kegiatan perencanaan operasional untuk Fanny akan mencakup hal-hal seperti menjadwalkan karyawan setiap minggu, menilai, memesan, dan menyimpan persediaan, membuat anggaran bulanan, mengembangkan iklan promosi untuk kuartal tersebut untuk meningkatkan penjualan produk tertentu seperti pizza Hawaii atau menguraikan sasaran kinerja karyawan untuk tahun tersebut. Selanjutnya kita beralih ke rencana jangka panjang yang biasanya memiliki waktu lebih dari 3 tahun. Contoh yang akan saya berikan ialah pada bank, yaitu adalah berencana untuk membangun kantor baru pada daerah yang ditetapkan. Sedangkan rencana pendek ialah mencakup 1 tahun atau kurang. Contoh pada bank yaitu dengan cara meningkatkan jumlah nasabah hingga 100%. Rencana selanjutnya ialah rencana khusus yang didefinisikan dengan jelas dan tidak menyisakan ruang untuk interpretasi. Nah, tujuan dari rencana ini dinyatakan dengan cara menghilangkan ambiguitas dan masalah dengan ketidakpastian. Contoh yaitu adalah manajer telah merencanakan untuk meningkatkan nama perusahaannya. Maka dari itu, ia akan menggencarkan promosi besar-besaran dalam 1 tahun, yaitu dengan cara memasang iklan, membayar selebgram, dan menggapai beberapa platform sosial media yang sebelumnya belum diraih untuk mencapai tujuan tersebut.
Nah, sedangkan rencana terarah dilakukan jika ketidakpastian tinggi dan manajer harus fleksibel untuk menanggapi perubahan tak terduga. Rencana ini adalah rencana yang fleksibel yang menetapkan pedoman umum. Mereka memberikan fokus tetapi tidak mengunci manajer untuk tujuan atau tindakan tertentu. Namun, perlu diingat bahwa fleksibilitas rencana terarah harus ditimbang dengan kurangnya kejelasan rencana spesifik. Seperti contohnya adalah manajer dituntut untuk mengundang artis untuk mengisi acara, tetapi manajer bebas melakukan apa saja agar artis itu bisa datang dalam acara tersebut. Jadi manajer boleh melakukan upaya apapun agar artis ini bisa datang untuk mengisi acara ini. Lalu selanjutnya ialah rencana sekali pakai, adalah rencana sekali pakai yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan situasi yang unik. Rencana sekali pakai adalah rencana yang dimaksudkan untuk digunakan hanya sekali. Mereka termasuk kegiatan yang tidak akan berulang dan sering memiliki kadaluarsa. Contoh, membuat anggaran bulanan dan mengembangkan iklan promosi kuartal untuk meningkatkan penjualan produk tertentu. Nah, selain itu, rencana tetap adalah rencana berkelanjutan yang memberikan panduan untuk kegiatan yang dilakukan berulang kali. Nah, rencana tetap mencakup kebijakan, aturan, dan prosedur. Contohnya adalah penetapan peraturan pada perumahan ABC. Tentunya peraturan ini akan terus ada seterusnya dan biasanya ini tetap dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana manajer dapat merencanakan secara efektif di lingkungan dinamis. Dalam lingkungan yang tidak pasti, manajer harus mengembangkan rencana yang spesifik, tetapi fleksibel. Nah, rencana perlu beberapa kekhususan, tetapi tidak boleh dibuat kaku. Manajer perlu menyadari bahwa perencanaan adalah proses yang berkelanjutan. Rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan meskipun tujuan dapat berubah karena kondisi pasar yang dinamis. Mereka harus siap untuk mengubah arah jika kondisi lingkungan memungkinkan. Nah, fleksibilitas ini sangat penting dikarenakan rencana diimplementasikan. Manajer juga harus tetap waspada terhadap perubahan lingkungan yang dapat berdampak pada implementasi dan merespons sesuai kebutuhan. Perlu diingat juga bahwa kan ketika lingkungan sangat tidak pasti, penting untuk melanjutkan perencanaan formal untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Lalu sekian presentasi saya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Berikut ini merupakan referensi yang saya pakai untuk membuat video ini. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah.